video kali ini kita bakal membahas mengenai list. Setelah di video sebelumnya kita sudah ngebahas mengenai instalasi Python itu sendiri, baru kemudian kita ngebahas mengenai integer maupun angka dan kemudian string. Nah, kali ini kita membahas mengenai list. Python mengetahui ya sejumlah data dari kompon atau gabungan, misalnya yang dapat digunakan untuk pengelompokan nilai-nilai lainnya. Ya, yang paling sering digunakan adalah list. Ya, yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan dengan koma atau item. Yang nantinya akan dilakukan menggunakan kurung siku, ya. List atau daftar ini nanti berisi item merupakan dari tipe yang berbeda, ya. Biasanya semua item itu memiliki tipe yang sama. Jadi nanti untuk materi list ini nanti akan membuat beberapa nilai yang diapit di dalam array. Oke, kita mulai. Misalnya saya punya satu variabel baru namanya squares. Ya, squares misalnya seperti ini ya. Saya punya satu variabel squares yang di dalamnya adalah array. Arraynya misalnya berapa? 1 misalnya, 4, 9, 16, 25. Loh, Pak, kenapa tidak pakai titik? Karena nilai ini merupakan bilangan bulat yang dipisahkan dengan koma. Artinya, di sini terdapat beberapa nilai dengan indeks masing-masing. Berbeda ya. Kalau misalnya saya buat di sini 1.1, itu artinya 1.1 merupakan indeks ke 0 gitu ya. Karena saya buat 1 berarti nilainya bilangan bulat. Oke. Kalau saya enter, nah, maka kalau misalnya saya panggil squares lagi, saya enter. Nah, ini si Python ngebaca di squares itu merupakan salah satu variabel yang di dalamnya terdapat beberapa array. Arraynya dalam bentuk apa? List gitu ya. Bagaimana cara saya ingin menampilkan nilai dari indeks ke 0? Caranya sama seperti yang kita lakukan pada angka tadi kemarin, yaitu squares 0, maka akan menampilkan nilai dari indeks ke 0 gitu ya, yaitu 1. Kalau misalnya saya ingin menampilkan nilai terakhir, gimana? Min 1, 2, 5 gitu ya. Jadi paham sampai di sini. Kalau misalnya teman-teman sudah tonton video sebelumnya mengenai angka, maka ini akan menampilkan nilai-nilai yang memang sudah dimengerti sebelumnya. Oke, bagaimana untuk menampilkan 3 huruf terakhir, misalnya 9, 16, 25 ke dalam layar squares? Gimana caranya? Berarti kita butuh nilai 3 huruf terakhir gitu ya. Itu bisa kita lakukan dengan -3 perbandingan titik 2, 0. Kita enter, maka akan menampilkan 9, 16, 25. Loh, kok bisa begitu? Karena perbandingannya kita mulai dari indeks ketiga. Ingat, kalau misalnya indeks 1, 2, 0, 1, 2, indeks kedua itu bisa dimulai dengan 2 atau -3. -3 dihitung dari belakang, berarti 0, -1, -2, -3. Berarti kalau perbandingan, maka sisa dari -3 ini sampai ke awal semuanya ditampilkan gitu ya. Misalnya saya buat mengembalikan list atau daftar baru yang berisi elemen yang diminta, misalnya membuat perbandingan kosong. Apa yang terjadi? Misalnya saya buat squares, baru perbandingannya ke sini titik 2 saja. Kalau saya enter, maka dia tetap mengembalikan nilai dari sebelumnya. Kenapa? Karena perbandingan dari yang mau ditampilkan jumlah karakter kosong, maka dia menganggap perbandingannya tetap kembali ke awal. Apa yang terjadi misalnya array yang sebelumnya
terdapat pada variabel squares ini saya jumlah dengan array juga. Misalnya saya variabel squares saya plus yaitu array, misalnya 36,49 gitu ya, 64, baru kemudian 81, kemudian 100. Kalau saya enter apa yang terjadi? Maka yang sebelumnya itu akan dijumlah dengan array yang saya tambahkan. Mengapa? Karena dia menganggap nilai squares itu array, yang ditambahkan juga array. Kita ini sama nih. Yaudah kita bergabung aja, kata dia gitu ya. Jadi mereka bergabung menjadi satu. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh sederhana mengenai list maupun array yang ada di dalam kurung siku. Ya. Buat misalnya satu contoh baru untuk membuat perhitungan baru. Saya buat misalnya satu variabel baru namanya cubes. Nilainya merupakan array juga. Nilainya misalnya 1, ada 8, ada 27, baru 65, misalnya 125. Saya enter. Oke, sekarang nilai cubes sudah ada gitu ya. Nah, pada hitungan seperti ini, tulisan array ini tidak seperti string ya. Artinya apa? String itu kan yang misalnya yang listnya itu immutable. Kalau misalnya list itu mutable. Contohnya misalnya kalau misalnya dimungkinkan untuk mengubah kontennya gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk angka kita coba. Misalnya kita sudah punya variabel namanya cubes ya, nilainya merupakan bilangan array. Baru kemudian saya buat perpangkatan 4 pangkat 3. Cara buatnya gimana? 4 bintang 3. Ini sama dengan 4 pangkat 3. Nilainya berapa nih? Nilai dari 4 pangkat 3 itu seharusnya nilainya adalah 64. Lalu kemudian nilai dari indeks yang 65 ini saya ingin ganti menjadi 64 gitu. Misalnya ini ada kesalahan nih, indeks array-nya ada kesalahan. 65 ini saya maunya 64. Gimana caranya? Itu bisa kita ganti ya. Nah, caranya gimana? Kita hitung dulu, dia itu berada pada indeks ke berapa nih? 0, 1, 2, 3. Berarti dia indeks pada ketiga. Caranya kita kasih aja di sini cubes. Di sini baru kita kasih indeks, dia berada pada indeks berapa? Indeks ke 3. Berarti di sini 3. Kita akan replace dia dengan nilai 64. Seperti ini. Nah, kalau kita enter, sekarang kalau kita cek cubesnya, yang sebelumnya 65 itu akan berubah menjadi 64. Nah, ini bisa kita lakukan seperti itu ya, untuk replace data. Oke, misalnya begini, data ini masih ada yang kurang nih. Saya ingin menambah di ujungnya ini 126. Itu bisa kita lakukan dengan metode append ya. Kita bisa coba buat di sini. Misalnya saya buat cubes ya, baru titik append, baru saya tambahkan di sini nilai. Nah, ingat kalau ingin menambahkan nilai itu buka tutup kurung. Kalau ingin melihat array, maka kita pakai kurung siku ya. Karena di sini kita ingin menambahkan nilai menggunakan append, kita pakai buka tutup kurung. Misalnya di ujungnya saya ingin tambahkan 216, saya enter. Nah, kalau saya lihat cubes lagi, saya enter. Nah, sekarang nilai array-nya bertambah. Yang sebelumnya hanya sampai 125, sekarang sudah bertambah menjadi 216 ya. Begitu juga kalau misalnya saya tambah cubes append lagi, yang nilainya merupakan hasil dari perpangkatan, misalnya 7 pangkat 3. Apa yang terjadi? Saya enter. Kalau saya cubes, sekarang nilai 343 merupakan hasil perpangkatan 7 pangkat
3. Nah, ini merupakan nilai perbandingan yang bisa kita pakai list ya. Yang ini merupakan salah satu contoh dari list ya di dalam Python dengan array-nya integer, angka. Kita lanjut di video selanjutnya untuk mengenai list berdasarkan huruf maupun string.